Jadi Allah menetapkan dua takdir bagi kita, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Ya, ini perlu kita pahami ya. Jadi nggak ada istilah kita ketika nanti karena keteledoran kita sehingga menyalahkan Allah, ini begini. Karena Allah memberikan kita dua takdir, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Sehingga ketika nantinya kita salah melangkah, akhirnya menetapi keburukan, dan pada saat itu kita menyalahkan Allah. Ini kan takdir dari Allah. Ini adalah persepsi yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita jumpa lagi dan insya Allah masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Yang kita doakan semoga kedepannya kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan barokah dalam menjalani aktivitas kita, sehingga aktivitas tersebut bisa bermanfaat buat kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saudara-saudaraku yang berada di luar sana, pada kesempatan kali ini ya ana hendak mau bermuzakarah tentang satu bab yang menerangkan masalah pentingnya kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini masih kitab Adab Sulukil Murid, kitab yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya, kita perlu ketahui ya bahwa Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, beliau adalah seorang waliullah. Beliau juga yang mengarang kitab atau amalan wiridan yang masyhur di Indonesia ya, yaitu wiridan Rotibul Haddad, yang Masya Allah barokah dan fadilah bagi orang yang mengamalkan Rotibul Haddad. Ya, diantaranya yaitu apabila seseorang membaca Rotibul Haddad di rumahnya, maka 40 rumah yang ada di sekelilingnya, di arah utara, selatan, timur, barat, pokoknya yang ada di sekelilingnya dengan jumlah 40 rumah, berarti 40 rumah di arah utara, 40 rumah ke arah selatan, 40 rumah ke timur, juga ke barat, intinya 40 rumah yang berada di sekeliling rumah yang dibacakan Rotibul Haddad, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi 40 rumah tersebut, disebabkan ada satu rumah yang berada di tengah-tengah 40 rumah itu membaca Rotibul Haddad. Masya Allah, Allah akan lindungi. Dan ada lagi beberapa keutamaan daripada kita membaca wiridan Rotibul Haddad. Nah, ya langsung saja ya, kita mulai muzakarah kita, yaitu tentang pentingnya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza faslun, ini ada satu fasal. Wal takun ayyuhal muridu hasanaz zonni bi rabbika annahu yu'inuka. Jadi buat kita ya, kita yang hendak memperbaiki diri, hendak memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan di masa lalu, ya dengan bahasa yang sering kita dengan istilah hijrah ya. Buat kita yang hendak memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, maka ini sangat penting, yaitu apa? Berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnuzon seperti apa? Yaitu annahu yu'inuka, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menentukan apa-apa yang ada di diri kita, jalan hidup kita seperti apa ya. Jadi Allah menetapkan dua takdir bagi kita, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Ya, ini perlu kita pahami ya. Jadi nggak ada istilah kita ketika nanti
karena keteledoran kita sehingga menyalahkan Allah ini begini. Karena Allah memberikan kita dua takdir, yaitu takdir baik dan takdir buruk. Sehingga ketika nantinya kita salah melangkah, akhirnya menetapi keburukan, dan pada saat itu kita menyalahkan Allah. Ini kan takdir dari Allah. Ini adalah persepsi yang salah. Jadi jangan ketika kita melakukan keburukan, lantas kemudian kita nisbatkan keburukan itu kepada takdir Allah dengan semudah itu. Jangan. Itu salah, fatal. Itu sama saja kita suuzon kepada Allah, menganggap bahwa Allah sengaja melakukan ini kepada kita. Padahal kan dalam sebuah hadis sudah jelas menyatakan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, atau kama qala Rasulullah SAW. Setiap anak yang dilahirkan, entah itu dari rahimnya orang Islam, orang di luar Islam, intinya semua anak yang dilahirkan itu dilahirkan atas fitrah, semuanya suci. Tinggal orang tuanya, entah orang tuanya mau jadikan dia sebagai Nasrani, maka jadilah Nasrani. Kalau mau jadikan Yahudi, maka jadilah dia Yahudi. Jadi Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lain, maka jadilah seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, melihat ketentuan ini, yuladu alal fitrah, dilahirkan dengan dalam keadaan fitrah, suci. Ini adalah suatu indikasi bahwa kesalahan yang nanti ke depannya kita lakukan, keburukan, itu memang karena keteledoran kita, karena kesalahan kita dalam mengambil langkah. Kan kita nih ditakdirkan dengan dua takdir, baik dan buruk. Nah, kita nih sebelum memang betul-betul menetapi salah satu di antara dua takdir ini, itu kita ada di tengah-tengah posisinya. Jadi kapan kita memang mantap menetapi salah satu di antara dua takdir itu memang tergantung pada keputusan kita. Jadi kita bisa lihat sekarang ini kita sedang berada di posisi mana. Coba kita lihat diri kita sekarang. Kita coba fahami, nilai sekarang ini. Coba kira-kira kita berada di posisi mana? Sedang berada di posisi takdir yang baik atau yang buruk? Nah, kalau kita merasa bahwa kita sedang berada di posisi yang buruk, misalnya ya, kita sampai sekarang tidak jaga sholat, dan ini kasus yang banyak terjadi, tidak jaga sholat, itu korinah, tanda bahwasanya kita sedang mencoba-coba untuk berjalan di takdir kita yang buruk. Dan hati-hati, jangan salahkan Allah saat kita sedang berada di posisi seperti itu. Hati-hati, jangan tiba-tiba kita menyalahkan Allah. Kan ini sudah ketentuan dari Allah. Itu pemahaman yang salah, ya, harus dikoreksi itu. Nah, jadi begitu. Allah itu telah menentukan kita, apa-apa yang nanti bakal kita lalui itu sudah Allah tentukan. Dan bisa diubah atau tidak nanti itu jawabannya. Wa yakfika, dan Allah telah cukupi kebutuhan kita. Allah sudah cukupi. Jadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa tahun ke depan, itu tidak usah kita pikirkan dengan setengah mati, terlalu keras memikirkan ke depannya seperti apa. Jadi mesti dipersiapkan dari sekarang. Karena ini harus menunjang untuk kehidupan setelahnya, kehidupan akan datang beberapa tahun mendatang. Jadi mesti mulai dari sekarang kita
usahakan semampu kita. Ini prinsip yang salah ya. Memang kita itu punya gerakan ikhtiari. Jadi ada rezeki yang memang itu tanpa kita jemput dia datang, dan ada juga yang mesti kita jemput. Faham ya? Jadi jangan terlalu ekstrim di dalam memahami konteks takdir, di dalam memahami konteks rezeki. Kan Allah sudah tentukan rezeki saya, ya udah santai baik. Kan datang juga nantinya, kan pasti bakal sampai di mulut saya kalau memang itu rezeki saya. Ya intinya seperti itu. Nah, hati-hati, kita tuh tidak boleh salah kaprah. Makanya kita harus perlu memahami konteks takdir itu seperti apa, rezeki itu seperti apa. Ya takdir itu sudah masuk di cakupan, rezeki itu sudah masuk di cakupan takdir. Nah ini perlu kita pahami. Ya, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, wayahfazuka, dan Allah sudah menjamin untuk menjaga kita dari masalah-masalah seperti apa, itu sudah Allah jamin untuk Allah jaga. Jadi ketika kita sedang ya mungkin punya rumah yang gede, yang di dalamnya itu banyak harta, kemudian kita sewa satpam, security untuk menjaga rumah kita, harta kita, ya itu tidak masalah. Itu namanya ikhtiar. Itu juga termasuk dalam rangkaian rencana yang sudah Allah buat untuk kita. Allah jaga kita tapi dengan cara ikhtiar kita. Paham kan? Allah jaga kita dengan cara ikhtiar kita, itu kita datangkan, kita sewa orang-orang untuk menjaga harta kita, menjaga diri kita. Itu ketetapan dari Allah, tapi melalui ikhtiar kita. Nah, seperti itu. Yang jelas, setiap kita itu telah dijaga dan sudah pasti akan mendapat jaminan penjagaan dari Allah. Terus berarti udah nggak usah buat amalan dong, amalan-amalan penjagaan diri, seperti misalnya membaca ayat kursi biar terjaga dari gangguan-gangguan setan dan keburukan-keburukan lainnya. Apakah seperti itu? Nah, ini dia nih. Jadi kita perlu paham ya. Di sisi lain memang Allah telah menjamin akan menjaga diri kita, keluarga kita, harta kita, yang mana itu semua tercakup di dalam takdir yang sudah Ia tetapkan. Di sisi lain kita mesti punya usaha dong. Benar gak? Kita mesti punya usaha dong, yang memang meskipun itu sudah Allah tetapkan, tapi kita perlihatkan usaha kita itu memang kita pengen Allah benar-benar jaga diri kita, itu ya kita lihatkan, kita perlihatkan dengan usaha kita. Ya diantaranya kita buat amalan penjagaan diri. Itu maksudnya ya. Ya, kemudian wayaqika, dan menjaga, sama juga. Yahfazu sama yaqika, menjaga. Tapi bedanya yaqika ini, biasanya yaqika ini waqo yaqi, berasal dari kata waqo yaqi. Biasanya kalau menggunakan lafaz waqo yaqi wiqayatan wa mauqan fahuwa mungkin wazaka mungkin qi, itu susunan tasrifannya ya. Nah itu biasanya kalau menggunakan lafaz yaqi itu berhubungan dengan diri kita ini. Ya, bisa dipahami ya. Kalau yahfaz itu mencakup keseluruhan mulai dari harta kita, diri kita, keluarga kita. Itu yahfaz. Terus lanjut, wala yakiluka ila nafsika wala ila ahadin
minal khalqi, dan Allah itu nggak bakal menguasakan kita atau nggak bakal membiarkan kita begitu saja menanggung diri kita sendiri, atau Allah itu nggak bakal membiarkan orang lain berkuasa terhadap diri kita sehingga kita jadi babu, jadi budak. Karena Allah lah yang mutlak wakil kita. Allah mutlak wakil kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan kepada kita, dan Allah lah sebaik-baiknya wakil untuk kita. Nah, Allah itu nggak bakal membiarkan kita begitu saja memikul beban hidup kita sendirian. Pasti Allah akan bantu kita, ya. Nah, itu mesti kita yakini. Terus, fa innahu subhanahu qad akhbaru an nafsihi annahu 'inda zanni 'abdihi bih. Karena untuk mengatasi kecemasan kita terhadap itu semua, mulai dari rezeki kita, keamanan kita, apa semua itu Allah sudah berikan penegasan dalam hadis qudsi untuk membuat kita senang, membuat hati kita tenang. Allah tegaskan dalam hadis qudsi, innahu 'inda zanni 'abdihi bih, bahwasanya Allah itu bergantung pada sangkaan hambanya terhadapnya. Jadi kita tuh sama Allah itu ya perbaiki sangka saja. Jadi jangan pernah kita buruk sangka sama Allah. Perbaiki saja sangka kita sama Allah, ya. Jadi meskipun kita sudah melakukan dosa yang sedemikian banyak, sedemikian besar, tetap husnuzon sama Allah. Insya Allah Allah pasti masih tetap membuka pintu taubatnya untuk saya. Begitu. Jadi jangan ada rasa putus asa. Ya, kadang orang ini terlalu salah dalam memahami konteks dosa itu. Menganggap bahwa ketika sudah melakukan dosa besar atau sering mengulang-ulang dosa kecil, maka di saat itu juga Allah sudah nggak mau menerima taubat kita. Hati-hati, jangan ngomong seperti itu. Jangan putus asa. Sebesar apapun dosa yang kita pikul, seberat apapun itu, kita harus ingat dan camkan dalam hati bahwa rahmat Allah itu lebih luas, lebih besar, dan lebih cepat menghampiri seorang hamba ketimbang azabnya Allah. Jadi secepat-cepatnya azab ini, secepat-cepatnya azab yang bakal turun, secepat-cepatnya azab yang bakal menimpa seorang hamba, itu lebih cepat lagi ampunan dan rahmat Allah. Jadi jangan pernah kita berputus asa, jangan pernah kita patah semangat untuk selalu meraih ridho, ampunan dan rahmatnya Allah. Ya, insya Allah ya. Nah, kemudian wa akhrij min qalbika khaufal faqri wa tawaqqu'il hajah ilan nas. Nah, ini nih sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Allahu yarham, semoga Allah merahmati beliau, amin. Beliau tegaskan lagi, wa akhrij min qalbika khaufal faqri, keluarkan dari hati kita ini ketakutan terhadap kefakiran yang bakal menimpa kita. Keluarkan, bersihkan hati kita daripada takut terhadap fakir. Ingat, kita harus selalu tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah pasti akan mencukupi kita. Jadi mesti kita keluarkan itu ketakutan dari dalam diri kita. Nanti kalau saya nggak kerja hari ini, nanti besok 2 hari 3 hari dan kedepannya mau makan apa? Nah, ini sangat banyak orang yang memanage kehidupannya seperti itu. Bahwasanya kalau nggak kerja hari ini, besok mau makan apa? Besok uang dari mana? Itu suatu manajemen hidup yang salah. Ya. Ingat, memang ikhtiar itu perlu.
ya. Tapi jangan sampai menjadikan alasan ikhtiar, kata-kata ikhtiar. Jangan kita jadikan alasan kata-kata ikhtiar itu sebagai tameng kita untuk menepis bahwa Allah itu maha kuasa, maha memberikan rezeki, maha menjamin kehidupan kita. Jangan sampai kita jadikan kata-kata ikhtiar itu seperti itu. Sehingga ketika nanti ada orang datang memberikan pencerahan, wahai saudara, tidak usah pusing-pusing mengurus rezeki ini itu. Rezeki hari esok, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya nanti. Jangan, gak usah pusing-pusing. Itu sudah Allah jamin. Lantas kita marah sama dia. Apa Anda ini? Itu kan mesti ikhtiar. Allah kasih kita kebebasan untuk berikhtiar. Jangan sok-sokan. Anda emang siapa? Coba Anda sekarang diam dalam rumah. Datang nggak duit? Datang nggak makanan? Nah, ini makanya nih. Ini kedua kasus ini sama-sama salah. Sama-sama salah posisinya. Yang ini, yang Jos, dia mau menerapkan Josnya itu ke orang lain yang orang lain itu bermodalkan ikhtiar. Sementara si orang yang bermodalkan ikhtiar ini mau membantah argumen si Jos ini yang dengan tanpa ikhtiar pun rezeki itu datang. Ini gak bakal dapat titik temu yang gak bakal. Karena memang ya kita pun gak bisa mengklaim bahwa diri kita ini kapasitasnya itu memang sudah tajarrud, yaitu dengan tanpa usaha, dengan tanpa kasab kita bisa mendatangkan, bisa dapat rezeki. Atau mungkin kita masih berada di makom asbab, jadi kita memang gak bisa mengklaim diri kita ya. Jadi monggo kita nilai diri kita masing-masing. Kita di makom asbab, yaitu di dalamnya bercakup ada ikhtiar apa semua, atau kita ada di makom tajarrud yang gak butuh kasab, gak butuh usaha, tapi ada saja rezekinya. Jadi masing-masing kita itu memang ya, masing-masing kita itu punya kedudukan masing-masing yang telah Allah tetapkan. Cuman ini kan sebuah muzakarah saja, jadi ambil hikmahnya, ambil apa ilmu-ilmu yang bisa kita petik. Nah, seperti itu. Terus ini dilanjutkan oleh beliau, wahdar kullal hadari minal ihtimami bi amri rizqi. Nah, kita tuh jangan terlalu tungkus lumus, mati-matian untuk mengumpulkan rezeki. Jadi sewajarnya saja ya. Jangan sampai mengorbankan diri kita, waktu kita, bahkan na'udzubillah sampai melewatkan waktu sholat. Ini kan suatu kesalahan. Salah dalam mengartikan bahwa rezeki itu mesti dicari. Bekerja itu tidak ada larangan. Ini salah dia dalam menerapkan halnya. Jadi bekerja seperti apa yang dimaksud? Ya bekerja yang sewajarnya saja, yang gak sampai memudorotkan kita. Adapun hasil dari kerja itu, mau untung atau rugi, itu kan memang sudah ketetapan dari Allah. Jadi ini ada syair dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu Masya Allah juga beliau itu punya kitab yang di dalamnya ada diwan catatan-catatan beliau, yaitu syair-syair beliau, yaitu ya kita kenal dengan nama kitabnya Diwan Imam Syafi'i, catatan-catatannya Imam Syafi'i ya, diarilah. Nah, di situ beliau menulis syair tentang rezeki. War rizquka laisa yanqisuhu ta'anni, laisa yanqisuhu ta'anni. Rezeki kalian, rezeki saya
rezeki kita semua. Itu laisa yanqisuhu ta'ani, nggak bakal berkurang dengan sebab kita bermalas-malasan atau leha-leha. Ya santai-santai aja, biasa-biasa aja. Untuk bekerja itu nggak terlalu keras, nggak terlalu ekstra, tungkus lumus, banting tulang dibanting, kulit diperas. Laisa yanqisuhu ta'ani, nggak bakal mengurangi jatah rezeki kita yang sudah Allah tetapkan. Itu santai-santainya kita itu nggak bakal mengurangi rezeki kita. Kemudian beliau lanjutkan, walaisa yazidu fir rizqil ana'u, dan kerja keras kita, ekstra kita dalam bekerja mengumpulkan rezeki itu nggak bakal menambah rezeki kita. Ya, diingat ini. Wa rizquka laisa yanqisuhu ta'anni wa laisa yazidu fi rizqil ana. Santai-santainya kita itu nggak bakal mengurangi rezeki kita, dan kerja keras kita itu nggak bakal menambah rezeki kita. Nah, itu pesan dari Imam Asy-Syafi'i, Allahu yarhamhu. Itu pesan dari beliau. Nah, ini nanti mungkin penjelasannya kita sambung ya pada pertemuan selanjutnya. Ini baru dapat beberapa baris yang insya Allah kita akan teruskan mengkaji kitabnya Al-Allamah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang masya Allah beliau ini adalah seorang waliullah, wali kutub pada zamannya. Semoga dengan sebab kita membaca kitab-kitab beliau, kitab-kitab ulama-ulama salaf, kitab-kitabnya para wali-wali Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan barokah di rumah kita. Meskipun kita nengoknya lewat HP, insya Allah Allah itu tidak buta. Insya Allah Allah tahu kita meskipun nengok HP, tapi Allah hargai, pasti Allah hargai usaha kita untuk mendengarkan ilmu. Dan pastinya insya Allah di situ akan turun barokah juga, menyelimuti keluarga kita dan mencakup ke seluruh isi rumah kita, dan bahkan bisa jadi akan menyebar ke kampung-kampung kita. Insya Allah, Allah itu maha bisa. Apa yang gak bisa buat Allah? Benar gak? Ya benar. Nah, insya Allah mungkin itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Insya Allah kita jawab sebisanya ya. Kemudian kalau ada salah-salah kata, mungkin salah ucap, salah mengartikan lafaz, dan mungkin ada hadis yang seharusnya itu bukan hadis tapi saya sebut hadis, maka saya mohon maaf, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua ya, kesalahan-kesalahan kita semua. Semoga Allah perbaiki diri kita ke depannya, Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki keluarga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki masyarakat sekitar kita, dan terlebih Allah Subhanahu wa ta'ala perbaiki semua umat yang ada di Indonesia, bahkan semua umat yang ada di dunia. Semoga Allah satukan kita ya dalam ikatan persaudaraan. Ya, sekian dulu dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sepertinya mesti ngopi dulu ini. Allahu Akbar. Ya memang ya, minum kopi itu kalau mau sehat ya harus pahit. Cuman kalau mau manis pun gak apa-apa. Nah, bagi orang yang punya penyakit batu ginjal itu sebaiknya dia minum kopi pahit, gak pakai gula. Karena kalau pakai gula, justru gula itu yang bakal memicu berdampak buruk terhadap batu ginjal itu sendiri. Malah tambah bahaya kalau bagi orang yang mengidap penyakit batu ginjal. Jadi itu manfaat kopi ya.